kepala satuan pendidikan, dalam hal ini kepala TK, pengelola PAUD, pengelola kelompok bermain, satuan PAUD jenis yang saya hormati dan saya banggakan. Kita bertemu kembali dalam sesi ini, yaitu dalam rangka saya ingin memberikan penjelasan tentang Juknis dana bantuan operasional sekolah atau dana bantuan operasional satuan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, pada beberapa waktu yang lalu sudah keluar petunjuk teknis pengelolaan dana operasional satuan pendidikan, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 63 tahun 2022. Nah, di dalam petunjuk teknis ini diatur tentang hal-hal yang berkenaan dengan operasional pembiayaan di satuan pendidikan, apakah itu di satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, pendidikan luar sekolah, dan termasuk juga pendidikan kesetaraan dalam lingkup sanggar kegiatan belajar. Nah, baik teman-teman, bapak-bapak, ibu semua, saya akan menjelaskan secara rinci tentang Juknis dari Permendikbud ini secara lebih detail. Mari kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengelola satuan pendidikan, sebagaimana diketahui di dalam Juknis penyelenggaraan dana bantuan operasional satuan pendidikan ini, yang pertama yang harus kita ketahui bahwa ada beberapa hal. Yang pertama, yang dimaksud dengan satuan pendidikan itu adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, kemudian non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Kemudian juga yang kedua, di dalam Juknis Permendikbud tersebut dijelaskan bahwa dana bantuan operasional satuan pendidikan itu disebut dana BOS. Nah, kalau dana pendidikan anak usia dini, dana tersebut disebut dengan istilah dana BOP. Sedangkan pada satuan sekolah dasar, SMP, SMA, SMK itu disebut dengan dana bantuan operasional sekolah. Baik, saya akan melanjutkan beberapa penjelasan tentang Juknis ini. Yang pertama, pengelolaan dana BOS P ini atau dana BOP ini itu pada prinsipnya mengandung beberapa hal. Yang pertama, harus fleksibel. Pengelolaan dana pendidikan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi memang pemberian dana oleh pemerintah itu harus sesuai dengan keperluan dari satuan pendidikan itu sendiri. Itu yang pertama, fleksibilitas namanya. Kemudian yang kedua adalah prinsip efektif, yaitu pengelolaan dana itu diupayakan dapat mencapai hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di satuan pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, efisien. Efisien ini maksudnya pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang maksimal. Yang keempat, akuntabel. Pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah itu harus bisa kita pertanggungjawabkan secara keseluruhan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ketentuan yang berlaku, dan pertimbangan yang logis. Dan yang terakhir, pengelolaan dana bantuan ini harus transparan. Artinya apa? Pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan diakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri. Jadi ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan selaku pengelola satuan pendidikan agar dana pendidikan bantuan operasional tersebut sesuai dengan peruntukannya. Semua saya ingin jelaskan juga di dalam Permendikbud tersebut, terutama pada pasal 3 ya, bahwa dana BOS ini terdiri dana BOP untuk PAUD, kemudian dana BOS dan dana BOP kesetaraan, khususnya ini pendidikan masyarakat yang ada di pusat kegiatan belajar masyarakat dan juga ada di sanggar kegiatan belajar di SKB. Para sahabat semua, bapak-bapak, ibu-ibu, para pengelola satuan pendidikan, khususnya pengelola dari PAUD, perlu saya jelaskan di dalam Juknis tersebut khususnya pada bab 2 tentang penerima dana. Satuan pendidikan penerima dana BOP PAUD itu yang pertama terdiri dari taman kanak-kanak, yang kemudian yang kedua taman kanak-kanak luar biasa,
yang ketiga kelompok bermain, yang keempat taman penitipan anak atau pengasuhan anak, kemudian yang kelima satuan PAUD sejenis SPS, kemudian yang keenam sanggar kegiatan belajar, kemudian yang ketujuh adalah pusat kegiatan belajar masyarakat. Nah, jadi dan untuk di satuan pendidikan PAUD itu ada penerima yang berhak menerima dana bantuan operasional satuan pendidikan. Kemudian dijelaskan bahwa dana BOP PAUD ini terdiri dari dua. Yang pertama dana BOP PAUD reguler yang biasa, kemudian dana BOP PAUD kinerja atau yang memiliki satuan pendidikan yang memiliki prestasi atau kinerja yang baik. Jadi ada dua nanti, pemerintah akan memberikan dana tersebut yang bersifat reguler, ini semua dapat. Sedangkan yang BOP PAUD yang kinerja ini khusus diberikan kepada satuan pendidikan PAUD yang memiliki kinerja di atas rata-rata atau yang lebih baik. Jadi itu ada persyaratan-persyaratan tertentu seperti itu. Nah, kita sudah tahu secara rutin persyaratan-persyaratan penerima dari dana bantuan operasional ini. Yang pertama jelas sekali memiliki nomor pokok satuan pendidikan sekolah negeri, memiliki NPSN yang terdata di aplikasi Dapodik. Kemudian yang kedua mengisi dan melakukan pemutakhiran data di Dapodik tersebut. Kemudian juga memiliki izin operasional, kemudian memiliki rekening satuan pendidikan dan tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama. Jadi harus mandiri betul-betul seperti itu. Di dalam petunjuk teknis tersebut dijelaskan bahwa persyaratan penerima dana BOP atau BOSP untuk reguler yang pertama memiliki NPSN yang terdata pada Dapodik, yang kedua mengisi dan melakukan pemutakhiran data, yang ketiga ada izin penyelenggaraan atau izin operasional dari masyarakat atau dari dinas yang memiliki kewenangan. Kemudian yang keempat memiliki rekening satuan pendidikan itu sendiri dan atas nama satuan pendidikan itu sendiri. Kemudian juga tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama atau kerjasama dengan satuan lain atau dengan pihak lain, itu bukan. Kemudian yang terakhir, persyaratan penerima dana BOP reguler ini adalah tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian lain. Jadi memang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing daerah. Itu persyaratan dari penerima dana BOP reguler. Sedangkan penerima dana BOP kinerja itu yang pertama adalah sekolah-sekolah yang memiliki prestasi atau kinerja yang bagus. Yang pertama adalah sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak ini memang memiliki prestasi kinerja yang baik, jadi dia berhak untuk mendapatkan dana BOP kinerja. Yang kedua sekolah yang memiliki prestasi, dan yang ketiga adalah sekolah yang memiliki kemajuan yang terbaik. Jadi ada 3 sekolah lembaga pendidikan yang bisa menerima dana BOP kinerja ini. Para pengelola satuan pendidikan anak usia dini yang saya hormati, selanjutnya saya juga akan memberikan informasi berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana operasional tersebut. Apa saja peruntukan yang bisa digunakan oleh satuan pendidikan dalam menggunakan dana operasional pendidikan anak usia tersebut. Yang pertama adalah komponen itu kan tadi ada 2, yang pada komponen BOP PAUD reguler, kemudian BOP PAUD kinerja. Nah, apa saja komponen peruntukannya? Yang pertama adalah komponen penggunaan dana BOP PAUD reguler, itu peruntukannya yang pertama untuk penerimaan peserta didik baru, yang kedua untuk penggunaan pengembangan perpustakaan atau layanan pojok baca, kemudian yang ketiga untuk kegiatan pembelajaran dan kegiatan bermain, yang keempat kegiatan evaluasi atau asesmen pembelajaran dan kegiatan asesmen bermain, kemudian yang keenam pelaksanaan administrasi sekolah, administrasi PAUD. Selanjutnya juga yang penting sekali adalah pengembangan dari pendidik dan tenaga kependidikan PAUD itu sendiri. Di samping itu penggunaannya bisa diperuntukkan untuk pembiayaan langganan daya dan jasa seperti PDAM, PLN mungkin atau WiFi, itu bisa digunakan.
Selanjutnya bisa untuk pemeliharaan sarana dan prasarana secara kecil, pemeliharaan. Kemudian yang selanjutnya penggunaannya adalah untuk penyelenggaraan layanan kesehatan, layanan gizi dan kebersihan. Yang terakhir adalah bisa digunakan juga untuk pembayaran honor dari Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, para pimpinan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, demikian sedikit penjelasan dari saya tentang juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyelenggaraan pemberian dana BOP PAUD. Saya mengharapkan kepada kita semua, kepada para pengelola PAUD, agar terus meningkatkan kinerja sekolahnya, dan nanti seandainya ada dibuka program sekolah penggerak, ayo ikut rekrutmen tersebut, ikut berkompetisi agar bisa mendapatkan prestasi kinerja yang lebih baik. Saya yakin kita semua memiliki kompetensi tersebut untuk bisa meraih rekrutmen pada program satuan atau program sekolah penggerak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada sesi yang akan datang. Terima kasih, selamat siang.